Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali bertatap muka walaupun hanya melalui sosial media, tetapi semoga pertemuan ini dan seterusnya Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Oke teman-teman, kali ini aku mau ngebahas tentang hadis arba'in nomor ke-15, yaitu tentang etika orang yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang di atas ada beberapa poin yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang pertama yaitu tentang berhubungan antara anggota masyarakat. Tidak bisa dipungkiri kita sebagai manusia yang saling membutuhkan satu sama lain, maka di sini kita dituntut untuk mempunyai etika yang baik terhadap masyarakat luar, terhadap teman, terhadap keluarga, dan itu telah diatur oleh Islam agar kita bisa mempunyai hubungan yang baik. Poin yang kedua yaitu tentang membatasi diri untuk berkata baik, dan ini termasuk kepada kesempurnaan iman. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Poin yang ketiga yaitu tentang banyak bicara akan menyebabkan kehancuran. Kita telah membahas bahwa di antara kesempurnaan iman yaitu kita tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka itu sama saja kita berbuat suatu amalan yang tidak berdampak pahala kepada kita dan hanya akan menjerumuskan kita kepada neraka. Maka oleh sebab itu ketika kita ingin berbicara, kita harus berpikir dua kali apakah ini akan menyakiti orang lain atau tidak, apakah ini akan menyinggung orang lain atau tidak. Mungkin itu menurut kita tidak menyakiti orang lain, tapi belum tentu menurut orang lain seperti itu. Yang keempat yaitu tentang adab berbicara. Adab berbicara ini ada beberapa poin. Yang pertama itu seorang muslim hendaknya membatasi atau senantiasa berusaha membicarakan hal-hal yang bermanfaat saja dan tidak mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Poin yang kedua itu tidak banyak berbicara. Seorang muslim hendaknya tidak banyak berbicara karena itu hanya akan mengantarkan kita kepada kehancuran. Baik itu kita berbicara hal yang diperbolehkan, tetapi terkadang ketika kita membicarakan hal yang diperbolehkan juga, jikapun itu sering, nanti akan menjerumuskan kepada kita hal-hal yang tidak baik atau makruh. Poin yang ketiga yaitu wajib berbicara ketika diperlukan. Contohnya ketika kita diperlukan untuk berbicara tentang kebaikan atau tentang amal ma'ruf nahi mungkar, nah itu kita diperbolehkan. Adapun poin yang kelima dari hadis di atas yaitu tentang berlaku baik kepada tetangga. Di antara tanda kesempurnaan iman seseorang yaitu dengan kita berbuat baik kepada tetangga. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 dijelaskan bahwasanya Allah menyuruh kita untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Seperti arti. Poin yang kelima dari hadis di atas yaitu berlaku baik kepada tetangga. Di antara kesempurnaan iman dalam Islam adalah berbuat baik kepada tetangga.
Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, hendaklah kamu beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan apapun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada keluarga, kepada kerabat dekat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga jauh, tetangga dekat, dan temanmu. Adapun poin yang selanjutnya, poin ke-6, yaitu menyakiti tetangga termasuk kepada penyakit iman yang dapat menyebabkan kehancuran. Kita sebagai seorang muslim sangat tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan untuk menyakiti tetangga. Malahan kita harus berbuat baik dan ramah terhadap tetangga kita. Adapun hadis dari Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang perihal dosa-dosa besar, beliau menjawab, menyekutukan Allah padahal dia yang menciptakanmu. Lalu dia bertanya lagi, dosa apa lagi? Rasulullah menjawab, membunuh anakmu karena takut makan bersamamu atau sengsara. Lalu dia bertanya lagi, dosa apa lagi? Rasulullah SAW menjawab, berzina dengan istri tetanggamu atau menggoda istri tetanggamu. Poin yang ketujuh yaitu tentang cara berbuat baik kepada tetangga. Ada beberapa cara untuk berbuat baik kepada tetangga. Contohnya, satu, membantu kebutuhannya. Ketika tetangga kita sedang membangun rumah, contohnya tuh, kita walaupun tidak bisa membantu dengan harta, kita bisa membantu dengan tenaga. Ada contoh yang kedua yaitu memberikan sesuatu yang bermanfaat. Terus poin yang ketiga yaitu memberikan hadiah. Contohnya pas hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kita saling memberikan hadiah satu sama lain. Poin yang ke-8 yaitu menghormati tamu. Menghormati tamu adalah merupakan tanda kesempurnaan iman. Bagaimana sih kita menghormati tamu? Bisa dengan poin yang ke-8 yaitu tentang menghormati tamu. Menghormati tamu juga termasuk kepada tanda kesempurnaan iman seseorang. Karena menghormati tamu itu sudah ada dari dulu ajarannya, anjurannya untuk kita menghormati tamu. Poin yang ke-9 yaitu adab menerima tamu atau bertamu. Bagaimana sih kita beradab ketika ada tamu, yaitu dengan menyapa dengan ramah, menyambut dengan ramah, memberikan jamuan yang terbaik, memberikan makanan yang terbaik di rumah kita, seperti itu. Adapun poin yang ke-10 yaitu tentang urgensi penerapan hadis ini. Kenapa kita perlu menerapkan hadis ini? Karena kan dengan ini kita bisa mempersatukan persaudaraan kita yang dengan baik, dan ini juga bisa menyingkirkan penyakit hati seperti dendam dan dengki. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.